Ya kalau kalau untuk siswa tentu saya konten, Mm-mm. konten pembelajaran. Nah, tapi juga kita juga meminta guru yang melakukan webinar dengan siswa tidak lupa untuk menyisipkan kata-kata motivasi, nasihat seperti biasa. Nah, kalau kalau bagi guru tentu saja kita diskusi dalam hal didaktik metodik, Mm-mm. dalam hal media pembelajaran dan sebagainya. HP miring, Pak. HP miring, Pak. Banyak keresahan dari orang tua itu, Pak. Haha, oke. Mm. Sebenarnya gini lah, sebenarnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zona Satir. Hari ini kita sudah bersama tutor nasional, Wakil Ketua IGI Pusat. Hari ini kita berada di Kecamatan Nurusalam. Misalnya ini, kita sudah bersama dengan Pak Khairuddin SPD MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak? Ya, Perjalanan terus bagaimana ini, Pak? iya. Tugas saya kan di Nurusalam, Aceh Mm-mm. Timur. Mm-mm. Tempat tinggal saya di Aceh Utara, di Matangkuli. Jadi Ya, di PP bagaimana ini, PP Pak? luar biasa lah. Tapi nggak terasa lagi karena udah hampir 10 tahun lah. 10 tahun, Pak ya? Ya, satu dekade di sini. Aceh Utara ke Aceh Timur, Pak ya? Aceh Utara ke Aceh Timur, 60 kilometer. Ini yang saya bilang tadi, Pak, tutor nasional, Pak. Ah, Kayaknya sudah banyak webinar, oh iya, iya. punya channel YouTube juga. Iya, betul. Facebooknya juga luar biasa aktif kalau Iya. sudah Pak Khairuddin komen itu ataupun buat status, ratusan guru-guru lain itu memberikan komentarnya, Pak. Itu gimana itu, Pak? Ya, saya memang menjadikan sosial media itu sebagai sarana untuk edukasi. Hmm. Itu tujuan utama sih. Jadi Ya. jangan pernah apa namanya meronta-ronta diri di sana, kemudian apa namanya menyampaikan sesuatu yang tidak penting. Jadi saya pikir biarkanlah sosial media itu, saya sebagai guru menjadikan sosial media itu sebagai media edukasi Mm-mm. untuk pembelajaran kita bersama. Ya seperti hari ini misalnya tadi malam saya buat status tentang mungkin agak relevan dengan yang akan kita bahas nanti. Tentang biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk pembelajaran daring anak gitu, terutama untuk video conference gitu. Nah, ya lumayan tadi itu sudah hampir 50 share itu dari status saya. Jadi ada orang tua yang curhat di media sosial, Pak. Oh Nah, iya. ini saya bacakan, mungkin pemirsa juga memberi apa namanya keresahan, mungkin keresahan dari masyarakat orang Iya. tua di rumah yang punya anaknya di sekolah, yaitu pendidikan jadi kacau, guru jadi berdebat dengan orang tua murid, sekolah dari rumah yang ngajar orang tua, padahal guru mendapatkan gaji dari mengajar, tetapi sekarang guru tidak mengajar, hanya memberikan tugas melalui internet. Nah, bagi yang punya HP Android dan banyak duit, oke-oke aja. Tapi bagaimana kalau keluarga tidak mampu? Harus punya fasilitas seperti itu. Apalagi beli kuota yang 1 minggu habis, dan apalagi ada orang tua juga bekerja. Nggak habis persoalan ini. Kita memang sedang diadu domba. Ini pertanyaan banyak sekali, Pak. Ini salah satu curhatan orang tua, sudah memberikan apa, mewakilkan beberapa orang tua ini, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, saya juga sebagai salah satu orang tua yang mungkin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh banyak orang tua di Indonesia. Eh, Meskipun yang digambarkan juga tidak sepenuhnya benar karena saya berada pada dua sisi. Iya. Saya di sisi orang tua, anak saya juga di tingkat atas pendidikan. Kemudian saya juga di sisi guru yang sangat memahami bagaimana digitalisasi pendidikan.
Karena kalau bicara digitalisasi pendidikan, ya insya Allah saya bukan di nasional saja, saya sudah di level Asia Tenggara sebenarnya. Wis, luar biasa lagi itu, Pak. Nah, artinya kita bergerak untuk pendidikan digital ini jauh sebelum pandemi. Jadi kita dan teman-teman itu di Siamio Siamolek itu sudah bergerak dari tahun 2016. Kita sudah mulai bergerak. Nah, apakah kemudian kita diadu domba? Ya kita juga tidak bisa mengatakan demikian karena memang kondisi ini tidak ada yang menghendaki. Yang pertama, ketika kondisi ini datang, itu sebenarnya hampir setiap elemen kita tidak siap. Kita sekolah, kita ingat ketika dulu kita harus break dari sekolah, bulan 1, bulan 2 kita sekolah normal, kemudian bulan 3 kita sudah mulai goyang, kemudian di akhir bulan 3 kita sudah bisa off seperti ini. Nah, itu jadi sangat meresahkan sebenarnya, bukan hanya di tingkat orang tua saja. Iya, Pak. Tentu saja orang tua tidak siap. Orang tua tidak siap menghadapi anak yang kemudian anaknya digantungkan pendidikannya di lembaga pendidikan di sekolah. Tentu saja. Nah, yang bertanggung jawab ya kami guru, masih kami guru. Tapi formulasi apapun yang dilakukan di masa pandemi ini itu tidak akan pernah bisa kita katakan bahwa itu solusi terbaik, tidak pernah. Karena semuanya kita harus melihat bagaimana timeline waktu ini berjalan. Kebijakan-kebijakan apapun sifatnya temporer. Pemerintah juga demikian. Pemerintah juga tidak akan pernah bisa memutuskan bahwa ini harus dilaksanakan. Karena akan berbeda. Pertama berbeda zona imbas dari pandemi ini. Yang kedua berbeda secara geografis. Yang ketiga fasilitas kita memang tidak memadai. Jadi kalau kita bicara daring, memang fasilitas kita tidak memadai. Dan ini tidak salah guru dan siswa, apalagi orang tua. Karena memang beberapa daerah memang tidak memungkinkan untuk daring. Nah, tetapi apakah kami kan sering dapat kritikan seperti ini di pihak guru. Iya, Pak. Guru makan gaji buta. Nah, oke, apakah benar guru makan gaji buta? Sebenarnya tidak sepenuhnya. Ketika pendidikan tidak ada, kami tetap mengupayakan sekolah tetap buka. Nah, ini lembaga negara loh. Jadi sebagai sebagai abdi negara, kami tetap melakukan pelayanan pendidikan dan kita usahakan seoptimal mungkin. Yang bisa dilakukan melalui daring, kita lakukan melalui daring. Yang bisa dilakukan melalui luring, misalnya kami harus ke rumah siswa sering. Jadi nanti ada guru yang keliling di kampung-kampung dan kemudian mencoba untuk duduk bersama siswa. Nah, tetapi apakah itu efektif? Tidak, karena tidak pendidikan itu memang harus klasikal. Harus tatap muka, harus terutama pendidikan karakter ya. Harus dengan kata-kata menyentuh dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang seperti itu tidak bisa diwakili oleh daring, tentu saja. Nah, apakah kemudian kita lanjutkan atau kita hentikan daring ini? Nah, itu kan juga jadi perdebatan. Yeah. Ketika dihentikan, pelayanan pendidikannya bagaimana? Nah, ketika dilanjutkan, memang ada sisi yang berat. Ada sisi orang tua yang berat. Sisi pertama, sisi orang tua yang mengawal anaknya. Yang kedua, sisi orang tua juga harus membimbing anaknya karena kami tidak terwakili di sana. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan kami tidak mengajar dan kemudian makan gaji buta, nah itu agak sarkas sih sebenarnya. Nah, tapi gini, untuk memberikan informasi kepada orang tua itu bagaimana, Pak? Biar agar jarak itu tidak terlalu jauh lah. Iya. Jadi sebenarnya yang pertama gini, saya sering mengedukasi teman-teman teman-teman guru. Saya bilang kalau ada kritikan orang tua, pertama kita jangan baper. Itu kondisi yang mereka memang harus, ya udah, maksudnya yang kita khawatirkan ada guru yang baper, kemudian ada orang tua yang ngomong seperti itu, kemudian kita ngejudge ke anaknya. Jangan sampai seperti itu terjadi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, orang tua juga harus diedukasi. Mungkin saya coba menulis di sosial media itu tujuannya ke sana, tapi kemudian juga orang tua yang bisa kita jumpai di kampung-kampung, kita akan coba jumpai di kampung-kampung. Nah, jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, kita tidak akan nge-push, tidak akan seperti itu. Nah, dan mungkin agak terjadi miskonsepsi sebenarnya pada awal-awal pandemi. Jadi guru memang melakukan banyak penugasan pada awal-awal itu. Nah, tetapi kan kita juga mengatakan bahwa tidak setiap pembelajaran jarak jauh itu penugasan. Kaget
siswanya Pak ya. Iya, sebenarnya Orang tuanya kaget sebenarnya gitu. sistem ini yang buat kita kaget semua. Tapi kan kita juga terima kasih kepada orang tua yang yang mengkritisi hal ini. Kita juga juga terima kasih dengan guru-guru yang open minded, yang pikirannya terbuka untuk di apa namanya diajak diskusi. Dan kemari-kemari saya lihat sudah semakin humanis lah. Yes. Apa karena jarak ini dari bulan 3 sekarang udah bulan 7? Tentu saja kita belajar dari banyak hal tentu saja. Setiap sistem kita pasti belajar lah. Nah, sekarang malah ketika masuk tahun pembelajaran baru itu malah kita juga yang memungkinkan untuk dilakukan shifting seperti di Aceh Timur kan shifting. Jadi ada anak-anak yang sekolah, kemudian ada yang di rumah daring. daring dulu atau tidak daring tapi memiliki apa namanya kegiatan belajar di rumah, kemudian ganti-gantian atau ada yang harus 100% daring. Nah, itu kemudian kita coba jadwalkan. Jadi sekarang sudah agak terstruktur di sekolah, itu sudah agak terstruktur dan kita berharap satu hari Vikon itu tidak lebih dari 2 jam, dan bahkan kalau saya sih kepinginnya Vikon itu yang penting-penting aja lah, nggak usah setiap kali Vikon karena itu memang memakan data banget itu. Apalagi Bapak juga mengelola webinar Pak ya. Untuk siswa ataupun guru-guru lain dalam webinar itu apa yang akan diajarkan atau apa yang didiskusikan Pak? Ya kalau untuk siswa tentu saya konten pembelajaran. Nah, tapi juga kita juga meminta guru yang melakukan webinar dengan siswa tidak lupa untuk menyisipkan kata-kata motivasi, nasihat seperti biasa. Nah, kalau bagi guru tentu saja kita diskusi dalam hal didaktik metodik, dalam hal media pembelajaran dan sebagainya. Jadi lebih ini ada satu lagi Pak. Oke. Ada Curhat orang tua. Curhat orang tua ini Pak. Oke, silakan. Ini yang paling perlu dijawab oleh wakil ketua umum pusat ini. Oke. Mungkin orang tua lain juga punya keresahan seperti ini. Penuh siang dan malam. Kantor juga aktif. Kenapa anak-anak kita dilarang untuk bersekolah? Ada sedikit tambahan, Pak. Oke. Berpikirlah cerdas. Oh iya. ini kayaknya kayak orang tua sudah terbebani sekali Pak dengan mendidik anaknya di apa mungkin dulunya orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, terserah dilakukan apapun di sekolah. Jadi sekolah punya tanggung jawab yang luar biasa. Dengan kondisi yang terbalik seperti ini. Luar biasa, ya. Anak di rumah 24 jam di rumah. Belajarnya pasti HP miring Pak. HP miring Pak. Banyak keresahan dari orang tua itu Pak. Oke. Sebenarnya gini. Pertama gini, kita mengurangi resiko sebenarnya. Kita mengurangi resiko. Mungkin resiko yang paling memungkinkan untuk dikurangi untuk saat ini terhadap perlawanan masyarakat, karena memang kegelisahan ini kegelisahan bersama, gundah sama ini. Nah, kemudian sasarannya adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu tempat berkumpul dan kemudian anak-anak bisa berinteraksi di luar. Jadi beda dengan boarding ya. Kalau misalnya di pendidikan umum seperti ini, anak-anak datang dari rumah, kemudian mereka pulang, bisa saja ke pasar, bisa saja ke mall, bisa saja ke masjid, bisa saja kemana-mana. Nah, kemudian pada satu zona, katakanlah zona merah atau zona kuning, sekolah diliburkan dalam tanda petik atau belajar di rumah, gitu kan. Nah, tapi mall dan sebagainya tetap buka. Nah, saya sebenarnya tidak ingin terlalu jauh ke sana, karena bagaimanapun masyarakat kita juga kadang-kadang ada aturan-aturan yang dilanggar, kemudian pemerintah juga dalam tanda petik tidak terlalu tegas menindaklanjuti hal seperti itu. Nah, tapi kita di dunia pendidikan adalah dunia yang menjadi doktrin edukasi. Kalau kita kemudian melanggar, siapa lagi garda yang punya punya orang yang mau menuruti aturan. Nah, setidaknya kami memberikan contoh, setidaknya kami memberikan teladan. Dan kami ketika memberikan teladan itu, meskipun harus belajar dari rumah, kami akan tetap melayani pendidikan secara optimal. Toh katakanlah misalnya kita bersekolah dengan cara seperti ini, berharap optimal juga tidak akan sepenuhnya optimal. Anak-anak yang harusnya belajar 45 menit, mereka belajar 30 menit. Nah,
Dan di rumah juga kita paling meminta anak-anak untuk terus belajar, tekun belajar, dan kita akan memberikan materi-materi dengan pola ya sosial media yang gampang diakses anak-anak. Misalnya ya secara sederhana WhatsApp saja lah. Anak-anak bisa pakai WhatsApp atau sosial media yang bisa menghubungkan anak-anak seperti Microsoft Teams, Google Classroom dan sebagainya, yang kita berharap tidak terlalu banyak video conference yang memakan banyak data. Jadi sebenarnya ini kerjasama orang tua dan guru, dan kemudian diperlukan adanya komunikasi. Persoalan kemudian mall buka dengan alasan ekonomi kita harus tetap berjalan. Nah, itu sebenarnya ada tinjauan-tinjauan ahli yang lain gitu. Nah, yang saya pikirkan kan pendidikannya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya masjid buka ibadah dan sebagainya, sepanjang memungkinkan, sepanjang kita menuruti protokoler kesehatan, saya pikir nggak masalah. Nah, kan tidak mungkin kalau misalnya kita berharap orang jualan ke rumah kita terus, sementara mungkin masih memungkinkan kita untuk keluar untuk belanja dan sebagainya. Sepanjang kita masih bisa menuruti protokoler kesehatan, saya pikir tidak masalah. Dan kita tidak perlu menyalah-nyalahkan sebenarnya. Yang penting bagaimana kita bisa menaati, itu saja sih sebenarnya kuncinya. Sama-sama saling menjaga gitu ya. Sama-sama saling menjaga gitu. Untuk guru, Pak. Ya. Kita berbicara IGI ini. Ikatan Guru Indonesia. Iya. Prestasi apa yang sudah dilakukan oleh IGI ini, Pak, di Aceh Timur? Oh. Kalau kita agak mengkerucutkan ini untuk di Aceh Timur, Pak. Oh gitu. Iya. Sudah berapa banyak anggota di Aceh Timur, Pak? Aceh Timur, saya pernah jadi ketua IGI Aceh Timur tahun 2000, nggak lama sih, saya cuma setahun jadi ketua IGI Aceh Timur, nggak sampai setahun. Kemudian saya reshuffle, Pak. Di reshuffle ke pusat. Hingga saya lepaskan itu tahun 2016 900-an orang. Sekarang sepertinya sudah 1.400-an gitu, nomor 2 di Indonesia. Kalau bicara prestasi IGI, kita bicara komunal sih, karena kita kan kolektif. Prestasi IGI itu kan organisasi yang bergerak pada yang fokus pada peningkatan kompetensi guru, fokus pada peningkatan. Jadi ya alhamdulillah lah, kami tanpa tergantung dari APBD atau APBN melakukan pembinaan bagi guru-guru, melakukan kolaborasi dengan pemerintah juga, tetapi kita sampai kepada tingkat bawah. Kita lebih dari 1 juta guru yang bisa kita latih setiap tahun. Setiap tahun Karena di IGI pusat saya juga menjabat kepala lembaga penjamin mutu pelatihan IGI. Makanya dibilang tadi Asia Tenggara, Pak ya. Oh iya. Ya, jadi teman-teman IGI yang melakukan pelatihan itu di daerah manapun itu pasti lapornya ke saya. Nah, lapornya ke kami, maksudnya di LPMP IGI. Nah, jadi kita punya data dan setiap tahun kita jutaan guru yang bisa kita latih tanpa ketergantungan dari APBN atau APBD. Itu salah satu prestasi luar biasa ya. Dan karena kita mengusung sharing and growing together, jadi teman-teman pun kadang-kadang turun dengan ikhlasnya. Karena di dalam, ya kalau misalnya kita baca buku teori Maslow, ada tingkat yang orang itu tidak lagi berpikir pada perutnya, tidak lagi berpikir pada penuhnya perut dan sebagainya, tapi berpikir bagaimana yang saya miliki itu juga bisa dimiliki oleh orang ramai. Nah, itu yang kadang banyak orang melupakan, Pak. Bisa jadi ya. Jadi orientasinya kan bisa berbeda-beda sebenarnya. Nah, tapi pada level orang-orang yang cerdas, nah, mereka akan berpikir bagaimana kecerdasan yang dimiliki itu tidak hanya berguna bagi dia sendiri, tapi bagi orang lain juga bisa bermanfaat, Pak ya. Nah, apalagi untuk anak-anak didiknya. Ya, karena imbas dari guru kan bagi anak-anak didiknya, dan itu kalau kita membuat guru cerdas, itu kan pasti jangka panjang sebenarnya. Apakah teradapt pendidikan oleh guru, Pak? Tentu saja. Jadi gini, kalau menyerahkan pada pemerintah, terutama untuk pelatihan guru, itu birokratif banget. Jadi pemerintah akan bicara anggaran, pemerintah akan bicara siapa, pemerintah tidak bicara asesmen. Kebutuhan guru itu sebenarnya pemerintah tidak bisa capture. Apa kurang memahami pemerintah, Pak? Saya pikir bisa jadi seperti itu. Ketika orang-orang yang diberikan kewenangan untuk melatih atau di pelatihan atau di pembinaan guru ternyata adalah orang-orang yang non guru. Nah, itu agak berbeda dengan kita bergerak di IGI bergerak. Di IGI semua guru yang bergerak. Tentu saja soulnya beda, jiwanya beda. Di IGI itu
orang-orang yang bergerak itu adalah orang-orang yang dasarnya guru, pemahaman tentang guru sudah paham, kemudian kontennya paham, kemudian apa namanya kebutuhan saat ini juga paham, kebutuhan pendidikan, media dan sebagainya paham sekali. Nah, Sehingga pemenuhan belanja guru juga bisa dioptimalkan dengan pemahaman tadi, Pak. iya, dan juga saya lihat sekarang trennya sekolah-sekolah. Sekolah kan diberi kewenangan untuk apa namanya IHT, in-house training, melaksanakan in-house training. Nah, pada saat sekolah melaksanakan in-house training, saya lihat kecenderungan sekarang sekolah lebih suka menggandeng IGI. Nah, karena lebih terupdate di sini loh gitu. Nah, Gurunya terupdate. gurunya terupdate oleh guru sendiri. Nah, jadi dari guru oleh guru dan itu lebih saya pikir pemerintah harus belajar dari IGI kayaknya.